Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Halo Yusana Family, selamat malam semuanya. Yes, Yusana Family kembali lagi berjumpa dengan saya, tapi tentunya dengan segmen dan acara yang totally berbeda ya. Saya Erniati Waridi, Senior Marketing Officer dan juga Corporate Nutritionist dari Yusana Indonesia akan memandu acara Level Up 2021. Malam hari ini tentunya saya tidak sendirian ya, sudah terlihat seperti panggungnya sudah semewah ini. Pasti banyak bintang tamu yang juga akan mengisi acara malam hari ini. Yusana Level Up ini merupakan rangkaian acara yang akan mengupas how to level up your health, goals, and dreams. Dengan kata lain, malam hari ini Yusana Family akan mendapatkan wawasan dan info terupdate bagaimana meningkatkan kondisi kesehatan Anda, mencapai target dan juga mimpi yang sudah Anda idam-idamkan. Dan pastinya malam hari ini ya sama seperti acara yang lain, tapi hari ini hadiahnya kita juga tetap pasti ada. Kenapa? Selain kita punya segmen bagi-bagi hadiah, juga banyak segmen lain yang sangat variatif dan pastinya seru untuk disimak. So, stay tune terus Yusana Family dari awal sampai akhir acara agar Anda tidak melewatkan setiap momen spesialnya. Jika kita berbicara tentang kesehatan, tentu sangat luas sekali aspeknya ya Yusana Family. Ada kesehatan jantung, pencernaan, pernapasan, dan juga banyak sistem lain. Tapi ada dua hal yang masih sering dianggap tabu oleh masyarakat kita, yaitu aspek kesehatan mental dan juga kesehatan reproduksi. Kenapa ini dianggap tabu? Karena masih sampai sekarang masyarakat kita tidak berani open membicarakan mengenai dua aspek ini. Padahal kesehatan mental dan reproduksi sama pentingnya dengan aspek kesehatan yang lain. Malam hari ini tentu tidak lengkap rasanya kalau kita membicarakan how to level up your health tanpa membahas dua topik spesifik ini. Pada segmen malam hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat powerful dan juga pastinya pakar di bidangnya. Langsung saja kita masuk dalam segmen Dr. Talk. Treasure, that is what you are. If you love me, treasure, oh, oh, oh. Yusana Family, untuk memulai segmen Dr. Talk sebagai opening kita malam hari ini, kita sudah menghadirkan sosok yang sangat legendaris. Semua masyarakat Indonesia dari usia tua sampai muda pasti mengenal beliau ya. Karena memang selaras dengan background pendidikannya, beliau merupakan pakar di bidang kesehatan reproduksi yang memang sangat legend sekali dan sudah banyak memberikan edukasi tentang aspek ini di mana-mana. Beliau menyelesaikan studi spesialisasi Obgyn dari FKUI, kemudian beliau juga mendapatkan gelar Magister Administrasi Rumah Sakit juga, dan pastinya ya kenapa beliau bisa menjadi seorang legend di bidang kesehatan reproduksi karena memang beliau mengikuti kursus dan seminar tentang sex and reproductive health di berbagai negara, mulai dari Belanda, Singapura, Australia, Hong Kong, Turki, dan masih banyak negara-negara lainnya ya. Waktu saya baca profilnya saya juga sampai ternganga-nganga Yusana Family ya. Dan pastinya beliau juga sudah pernah mendapatkan sebagai penghargaan sebagai salah satu tokoh Inspiring People from Indonesia tahun 2017. Langsung saja mari kita undang ginekolog dan konsultan seks Dr. Haji Boyke Dianugraha SPOG Mars. Apa kabar? Halo Dokter Boyke. Aduh, seneng banget nih bisa ketemu. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah dok. Ya sehat. harus selalu sehat. Harus, amin, amin. Dokter Boyke sendiri seperti apa kondisinya sekarang dok? Kan masih aktif praktek
Masih, tapi tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Oke. Menggunakan masker, menjaga jarak nih kita. Yes. Kemudian juga mencuci tangan dengan sabun. Tambah lagi ada 2 lagi, Apaan yaitu itu? harus menghindari kerumunan dan kedekatan pribadi. Oke, wow. Jadi sebenarnya profesi kesehatan itu sangat beresiko sekali sebetulnya ya dok. Ya, Iya. seperti sekarang. Makanya imunitas kita mesti bagus banget loh. Mbak Oke, Erni. wow. Nah, Yusana Family, beliau ini merupakan salah satu bisa dikatakan sekarang my wish dream come true nih. Kenapa? Karena dulu pernah saya mengikuti seminarnya Dokter Boyke. Dulu kan cuma dari peserta dari sekian banyak orang nih, yang bahkan Dokter Boyke kita mau nanya pun nggak kebagian slotnya gitu ya. Sekarang bisa bertemu, Yusana Family juga bisa mendengarkan langsung nanti sesi sharing dari Dokter Boyke. Nah, jika kita bicara mengenai kesehatan reproduksi nih dok, di kondisi seperti sekarang, apakah memang ada dampak pandemi COVID ini terhadap meningkatnya kasus kesehatan reproduksi tertentu atau sebenarnya sama aja? Before and after pandemi ini sama aja? Yusana Family ya. Di era pandemi ini memang kita mesti prihatin ya. Dari sisi kesehatan reproduksi sendiri, ini ya paling banyak ditemukan adalah kasus-kasus keputihan. Oh. Keputihan menjadi dominan karena apa? 50% penyebab keputihan adalah stres. Anda tahu sendiri, di pandemi ini bukan hanya stres akibat virusnya sendiri, tetapi juga stres masalah ekonomi, masalah dia itu harus kadang-kadang work from home, ada yang gajinya tinggal separoh, ada yang bekerjanya juga cuman separoh-separoh dan juga bahkan di PHK. Jadi keputihan ya? Keputihan paling banyak nomor 1, kemudian yang kedua, hamil yang tidak diinginkan. Tahu sendiri kan, Yang tidak diinginkan. di rumah terus ngapain lagi kalau bukan yang enak-enak ya kan. Pastinya lah ya kan, yang ngaku aja deh. Nah mereka untuk mendapatkan alat kontrasepsi kan sulit. Dia mesti datang ke rumah sakit atau ke sarana kesehatan, ke puskesmas, sehingga akhirnya mereka melakukan tanpa alat kontrasepsi dan terjadilah hamil yang tidak diinginkan sebenarnya. Itu yang kedua dari kesehatan reproduksi ya. Kemudian yang ketiga yang juga cukup banyak adalah kasus-kasus yang harus melakukan kontrol ya. Kontrol misalnya hamil dengan bayinya kecil kan itu harus kontrol tuh. Intrauterine growth retardation, atau hamil dengan ari-arinya di bawah. Itu kan harus dikontrol, harus dilihat ari-arinya naik apa enggak. Nah itu juga sering merupakan kasus-kasus kesehatan reproduksi yang tidak tertangani. Karena hampir sebagian daripada masyarakat kita atau wanita-wanita malas untuk datang ke rumah sakit karena takut tertular oleh virus corona. Ya memang betul, salah satu ini pengalaman dari teman sendiri ya dok ya. Beliau karena ya kebetulan dapat rezekinya hamil di saat pandemi menyerang ya dok ya. Tapi memang salah satu hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat kita, apakah harus tetap rutin memeriksakan kehamilan di saat pandemi? Padahal sebetulnya itu tetap penting ya dok. Penting, dan pilih saja nggak usah ke rumah sakit, tapi ke praktek pribadi. Kemudian pada saat kita nunggu aja di mobil. Nanti udah pas ininya, nanti satpam yang ngasih tahu. Pas masuk, cuci tangan dulu, pakai masker. Biasanya kalau klinik yang benar dikasih face shield, ya, diukur suhu, kemudian baru masuk. Tapi jaraknya juga tertentu. Oke, memang lebih aman sih. Lebih aman ke klinik. Karena bagaimanapun juga rumah sakit adalah zona merah. Zona merah, dan kita tidak pernah tahu OTG berkeliaran. Apalagi kondisi sekarang ini, ya, banyak sekali OTG yang kadang-kadang udah divaksin pun masih bisa. Karena kadang mereka kan ada beberapa nggak ketahuan, tiba-tiba divaksin ya. Betul. Ada juga yang sudah divaksin 2 kali pun masih kena, itu tenaga kesehatan. Baik. Wow. Jadi tadi keputihan, kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian komplikasi dari akibat kehamilan, akibat reproduksi yang tidak tertangani. Terkontrol. Ya. Oke, baik. Wow. Nah, tentunya itu mencuat setelah sekarang kondisi pandemi. Iya, betul sekali. Bagaimana dengan masalah kesehatan reproduksi yang lain seperti kanker serviks dan payudara? Apakah ini masih menjadi momok buat masyarakat kita sampai sekarang? Iya. Ingat ya, jangan kita terbius dengan virus corona. Masih ada virus-virus lain. Wow. Virus HPV.
mengakibatkan kanker serviks. Virus HIV/AIDS itu yang tidak ada obatnya sama sekali. Yes, Ya. betul sekali. Kemudian juga kanker payudara. Kanker serviks, kanker payudara itu selalu berdampingan. Serviks kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang payudara nomor 1. Di Indonesia itu juga balap-balapan. Padahal payudara 2, serviks atau rahim itu kan cuma 1. Tapi Betul. tetap serviks itu paling tinggi. Dan itu bisa dicegah melalui vaksinasi. Sementara untuk kanker payudara itu bisa dicegah melalui deteksi dini. Apa deteksi dininya? Pertama adalah sadari. Yes, sadar. Periksa dada sendiri. Jadi wahai para wanita, kalau Anda sudah sampai di kamar mandi, cobalah ya. Nggak usah tiap hari, seminggu sekali langsung melakukan perabaan ya dada sendiri. Apakah ada benjolan atau tidak. Orang yang rajin melakukan itu ketika ketahuan ada benjolan kecil saja, itu sudah dia memeriksakan diri kepada dokter, langsung tertolong. Tidak perlu sampai dikasih kemoterapi, tidak perlu sampai operasi. Yes. Ya, Jadi nggak nunggu parah ya, Dok, ya? Tidak, karena ini hanya langsung dideteksi, ini hanya fibroadenoma mame atau lemak saja. Tapi kalaupun ada kecurigaan, langsung di biopsi. Ya, Yes. di biopsi kemudian tidak perlu harus diangkat payudaranya. Kadang-kadang hanya diambil benjolannya saja karena belum menyebar kemana-mana, dia tertolong. Jadi deteksi dini, baik kanker mulut rahim melalui pemeriksaan pap smear ataupun kanker payudara melalui pemeriksaan mamografi dan USG, ya itu amat diperlukan. Di era pandemi ini di era pandemi ini juga. Sama, tetap Sama, penting ya. nggak ada boleh lupa-lupanya. Salah satu concern lain di bidang kesehatan reproduksi tentunya adalah menopause, terutama bagi wanita menopause dini. Nah, kalau wanita sudah pasti ada banyak gejala-gejala ataupun concern yang mereka rasakan ya, Dok ya. Bagaimana dengan pria? Apakah mereka juga bisa mengalami menopause, Dok? Ya, kalau ada menopause pasti juga ada temennya dong yang namanya andropause. Jadi menopause pada laki-laki. Gejalanya apa? Kalau pada wanita gejalanya adalah hilangnya hormon atau berkurangnya hormon estrogen sampai kadang-kadang 80% ada panas, ada nyeri, ada ngilu. Pada laki-laki itu adalah menurunnya secara gradual hormon testosteron. Akibatnya apa? Disfungsi ereksi, ejakulasi dini. Si laki-laki itu juga tidak terlampau kuat lagi ya. Kadang-kadang ada beberapa juga mengalami kayak panas di muka sama seperti wanita ya. Tapi yang paling mencemaskan itu adalah hilangnya keperkasaan. Hilangnya keperkasaan. Nah itu yang sering kali diartikan, gue coba deh sama yang lain. Kalau perempuan muda gue mesti Jadi bisa malah enggak? jajan ya, Dok, Nah itu makanya sering disebut sebagai pubertas kedua. I Karena see. menjadi genit lagi karena andropause ini sebenarnya. Oke, wow. Jadi jangan genit-genit jajan ya. Ternyata karena itu memang salah satu cara para pria ini untuk membuktikan keperkasaannya tadi ya, Dok ya. Jangan kan mereka berpikir bahwa jangan-jangan aku begini nih cuman sama istri. Tapi kalau sama orang lain mungkin aja bisa. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, di saat itu juga kadang-kadang si istri itu juga tidak menyadari bahwa suami-suaminya itu mengalami andropause ataupun dikena dengan pubertas kedua. Dia cuek-cuek aja, suaminya genit-genit, misalnya pakai minyak wangi yang banyak, pakai mobil-mobil yang keren, terus tiba-tiba penampilannya nge-jeans lagi, terus semuanya gaya-gayanya. Si wanitanya nggak sadar gitu. Nah harusnya sadar dia bahwa, loh ada apa nih sama suami saya, kenapa kok perilakunya jadi aneh begitu? Kemana-mana kok sekarang dandanya lama banget, kemudian juga pakai minyak wangi sampai cepet, parfumnya itu baru 2 minggu udah habis 1 botol. Itu berarti kan kita harus melihat ada something wrong kan. Nah itu kepekaan daripada istri juga bisa membantu menghindarkan terjadinya pubertas kedua atau andropause tadi. Wow, jadi Istana Family semua jadi udah mulai tahu nih sekarang ya. Yang istri-istri di rumah mungkin apalagi sudah masuk usia tertentu udah mulai waspada nih. Nah harus mulai waspada, betul sekali. Ya. Nah, salah satu aspek lain juga yang menjadi concern masyarakat kita saat ini, Dok, terkait infertility. Sampai sekarang masih sering kita temukan bahwa kalau suatu pasangan tidak memiliki anak ataupun keturunan, masih banyak orang-orang yang selalu menyalahkan pihak perempuannya.
Padahal sebetulnya infertility ini tidak hanya pada perempuan ya dok ya? Betul sekali, makanya kan kliniknya juga namanya pasutri, pasangan suami istri. Oke, Ya, wah. tidak bisa hanya klinik istri, klinik suami nggak bisa, ya, karena bikin anak tuh kan berdua, Yes. nggak mungkin satu, Yes. ya, hanya satu orang saja. Nah, untuk itu makanya kita harus tahu bahwa penanggung jawab infertility pada wanita itu adalah 55%. Penanggung jawab pada pria itu 45%. Penanggung jawab keduanya 70%. Artinya apa? Artinya kalau seorang itu menjadi pasangan infertilitas itu 55% itu ada pada wanita memang, ya. Bisa pada hidung telurnya, bisa pada saluran telurnya, bisa karena infeksi, bisa karena rahimnya, bisa karena selaput lendir rahimnya. Kalau pada pria bisa karena spermanya. Yes. Baik jumlah, baik kualitas, baik bentuk normal abnormalnya. Belum lagi mereka-mereka yang ejakulasi dini juga fungsinya, ya kan? Gimana mau masuk, karena belum masuk aja udah keluar misalnya. Itu kan hal-hal yang seperti itu banyak terjadi gitu loh. Jadi nggak bisa kalau hanya seorang wanita saja yang kemana-mana ke dokter itu hanya si wanitanya saja, si prianya nggak mau. Diperiksa sperma aja nggak mau, itu salah. Yes, wow, itu merupakan satu tips buat Yusana Family semua ya. Karena itu saya bertemu dengan orang Jabodetabek sini dok, bukan orang kampung gitu istilahnya ya gitu. Kalau emang masih ada mitos-mitos seperti itu, masih ada. Selalu yang disalahkan tuh wanita lah, atau enggak si prianya disuruh kawin lagi. Udah kamu kawin lagi aja, siapa tahu sama dia enggak. Saya pernah ada ya kasus, si laki-laki itu udah menikah 4 kali. 3 udah nggak punya anak, yang keempat juga nggak punya anak lagi. Ternyata ketika kita periksa spermanya 0. Wow. Oh, jadi sebenarnya seseorang tuh bisa ya? Ya, spermanya 0, namanya azoospermia. Kayak akuarium, nggak ada ikannya. Oh, wow. Air aja. I see. Jadi cuman, ya maksudnya mohon maaf air maninya saja ya dok ya, tapi tanpa sperma seperti itu ya. Oke, wow. Itu sangat mengedukasi sekali buat kita semua di sini dok ya. Dan pastinya sebetulnya ketika tadi kan awalnya kita bahas mengenai menopause dan andropause ya dok. Yang salah satu hal yang menjadi sesuatu yang sangat ditakuti terutama oleh wanita itu adalah mengalami menopause dini. Apakah ada juga hal yang bisa dilakukan agar kita menopause-nya tidak terlalu cepat? Ya, artinya pertama adalah kita harus menjalani pola hidup yang sehat. Makan dengan pola gizi yang seimbang, tambahkan vitamin dan mineral. Karena kita ini makanan-makanan kita ini sekarang nih vitamin dan mineralnya itu kurang. Ya, terutama vitamin E, vitamin C, A, D, ya kan? Dan kemudian mineralnya zinc, selenium. Ya, kita harus tambahkan itu memang. Tidak bisa kita dapatkan kadang-kadang secara apa ya? Secara dari makanan saja. Dari makanan saja gitu loh, tambahkan. Kemudian yang kedua pola olahraga. Olahragalah yang cukup 30 menit sehari cukup, tapi teratur. Nggak usah yang aneh-aneh olahraga mesti ke gym, mesti ke tempat-tempat tertentu. Cukup 30 menit jalan kaki, happy-happy, sambil keliling kompleks atau misalnya cuma jalan-jalan di taman, it's okay. Ya. Kemudian itu yang ketiga adalah pola tidur yang cukup 6 sampai 8 jam per hari. Supaya kulit kita juga bagus. Ya. Kemudian yang keempat itu yang terpenting juga adalah manage stres dengan baik. Gimana pada saat pandemi ini stres ini adalah sesuatu hal yang common ya. Jadi sesuatu hal yang sering terjadi. Nah, ini juga ya ada Dr. Novi ya mungkin nanti bisa membantu menjelaskan mengenai stres ini bagaimana untuk mengatasinya terutama di era pandemi ini. Wow. Nah, salah satu juga sebetulnya yang banyak juga saya bahkan pribadi ya mungkin karena saya belum menikah ya dok ya, jadi saya juga nggak tahu prosedur menikah itu seperti apa gitu ya, nggak googling juga gitu ya dok. Tapi salah satu persyaratan untuk menikah itu kan sebetulnya wajib melakukan vaksinasi ya dok ya. Ya, vaksinasinya vaksinasi apa? Vaksinasi tetanus.
Tetanus. Kenapa sih mesti tetanus? Kan kita ini dulu nggak akan lari-lari terus jatuh, bukan gitu. Sebagian besar masyarakat kita masih, apalagi yang BPJS itu kan kalau melahirkan di PPK 1 itu kan dengan bidan, ya. Nah kita sudah latih mereka untuk supaya sterilitasnya bagus dan sebagainya. Tapi kan tetap saja yang namanya di kampung-kampung dan di dalam-dalam itu kan kita tidak tahu. Jadi salah satunya ketika memotong tali pusat bisa terjadi tetanus kalau tidak dilakukan secara baik. Yang kedua juga ya namanya di daerah-daerah kan kadang-kadang kita tidak tahu kebersihan dan sebagainya. Ya, oleh karena itu vaksinasi tetanus penting. Yang kedua vaksinasi kanker mulut rahim. Ya, pembunuh nomor 1 wanita karena kanker adalah kanker mulut rahim, baru kanker payudara. Jadi jangan sampai si wanita tersebut ketika sudah melahirkan, sudah punya anak, terserang kanker mulut rahim, akhirnya si anak itu terlantar, tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Karena si ibunya menderita kanker rahim. Jadi kita juga anjurkan untuk vaksinasi juga kanker mulut rahim. Dan sekarang ya tentu bertahap, jangan lupa vaksinasi COVID-19 ini. Ya, karena apa? Karena ini kan terus menerus seperti juga kita kejadian untuk cacar, untuk BCG, terus menerus bertahun-tahun tidak akan hilang. Ya, jadi ditambahkan lagi nih sekarang satu lagi gitu loh, vaksinasi COVID-19 dan sekarang kan diberikannya gratis. Betul. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi tak kenal maka tak kebal. Buatlah yang namanya limfosit, yang namanya serdadu-serdadu darah putih kita itu mengenal virus-virus, termasuk virus kanker, termasuk virus tetanus yang menimbulkan kematian, termasuk virus untuk COVID. Jadi dengan kita mengenal, dengan vaksinasi itu, sistem imunitas kita ini dalam kondisi yang prima untuk melawan penyakit-penyakit, sehingga kalaupun kena, nggak parah-parah banget. Degree-nya tidak sampai menyebabkan kematian ya dok. Betul sekali. Ya. Nah karena sampai sekarang apalagi dengan pandemi COVID ini, semua orang balik lagi mempertanyakan vaksinasi gitu ya. Padahal memang tujuan vaksinasi ini sebetulnya memang biar tadi, saya suka sekali statementnya Dr. Boyke, tak kenal maka tak kebal gitu ya. Jadi bukan tak kenal maka tak sayang, kalau itu udah biasa ya Yusana Family ya. Oke. Nah saran lain untuk the last message nih dok. The last message untuk Yusana Family semuanya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita secara menyeluruh? Nomor 1, ya, harus diperhatikan secara umum dulu. Ya, kesehatan secara umum itu apa ya tadi? Cerdik. C, check up kesehatan secara teratur minimal setahun sekali aja. Ya, kalau udah usia 40 tahunan boleh 6 bulan sekali. Enyahkan asap rokok. Karena rokok itu mengakibatkan gangguan kesehatan reproduksi termasuk gangguan infertilitas. Termasuk gangguan janinnya, kalau suaminya merokok janinnya kecil. Intrauterine growth retardation. Istri-istri yang suaminya merokok anaknya prematur. Jadi tolong. Nyahkan asap rokok. R, rajin berolahraga. Kenapa harus berolahraga? Karena dengan berolahraga itu seluruh aliran darah ya termasuk ke organ reproduksi akan lancar. Akibatnya apa? Organ reproduksi menjadi sehat. Ya, organ reproduksi menjadi sehat, telur juga keluar. Saya pernah punya pasien beberapa kali, dok katanya sehat, katanya nggak ada apa-apa kok, nggak hamil-hamil. Ternyata saya suruh olahraga aja, ya jalan kaki. Aliran darahnya keluar, kemudian juga menjadi tenang karena hormon endorfinnya menjadi bagus, kemudian menjadi seimbang, hormonnya hamil. Jadi kadang-kadang pengobatan itu nggak terlalu ini, asal ikutin aja. Cerdik. D-nya diet yang seimbang. Ya, nggak usah ikut-ikutin diet macan, ikutin cuman makan protein aja, diet ini hanya sayuran aja. Tubuh kita membutuhkan semua zat gizi. Seimbang, kalau perlu 4 bagi, sebelah sini setelah dibagi 4, nasi, lauk pauk, daging-dagingan, protein, sayur, buah. Paling bagus makannya apa dulu? Sayur dulu sama buah. Baru udah itu makan nasi, baru makan daging. Itu supaya kita tidak terlampau gemuk.
Ya. Kemudian I, istirahat yang cukup selalu 6 sampai 8 jam, jangan begadang. Kenapa? Beberapa orang yang begadang itu gangguan keputihan. Beberapa orang yang begadang karena gemuk jamurnya masuk. Ya. Kemudian K, kelola stres dengan baik. Artinya apa? Stres kita mesti dikelola. Ya iyalah. Ingat loh, stres mengakibatkan telur kecil. Banyak PCO, stres. Polycystic ovarium syndrome. Lagi ngetren juga PCOS. itu ya, Dok, ya? Ya. 2, keputihan. Keputihan juga akibatnya menimbulkan infertility. Itu juga akibat karena stres. Banyak sekali. Ya. Stres mengakibatkan daya tahan tubuh turun. Akibatnya apa? Timbul miom, timbul endometriosis. Jadi tolonglah ya. Cerdik. Hadapi kesehatan reproduksi kita dengan cerdik supaya kita tetap reproduksinya sehat sampai dengan usia tua. Wow, itu dia sharing dari Dokter Boyke ya. Oke, Dokter Boyke, malam hari ini tadi Dokter Boyke juga sudah sangat meng-highlight sekali ya bahaya dari stres terhadap Ya, kesehatan betul. reproduksi. Nah, berbicara tentang stres itu tentu erat kaitannya dengan kesehatan mental. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Malam hari ini Yusana Family kita juga sudah kedatangan narasumber yang memang sangat pakar di bidang kesehatan jiwa. Karena pada dasarnya kenapa kita mengangkat tema ini, Dok? Karena kenyataannya tema kesehatan reproduksi dan kesehatan kejiwaan itu masih sangat tabu di masyarakat kita. Kalau kita open membicarakan kesehatan reproduksi dikirain kita genit, seperti itu ya, Dok ya. Kalau kita membicarakan kesehatan kejiwaan, orang selalu mengkonotasikan kalau orang depresi itu gila. Gila, betul Something sekali. like that. Tapi Yusana Family karena memang kita sangat concern terhadap kesehatan Anda semua, itulah sebabnya kita mengangkat 2 topik ini. Narasumber kita malam hari ini merupakan seorang psikiater, penulis dan peneliti serta aktivis kesehatan mental. Beliau juga masih aktif tentunya ya berpraktek di fasilitas umum ataupun swasta, dan beliau seorang dosen juga. Dan speaker kita malam hari ini juga pernah menjadi anggota DPR RI pada periode 2009 sampai 2014 dan 2018 sampai 2019. Mari langsung saja kita sapa Dr. Nova Rianti Yusuf, spesialis kejiwaan. Halo Dr. Nova, selamat bergabung dalam acara Yusana Level Up. Nah, sebelum kita memulai sharing kita malam hari ini, boleh nggak Dok share dulu kepada kita kesibukannya sekarang apa saja ya? Untuk kesibukannya masih sebagai psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, ada praktek-praktek yang juga dilakukan misalnya secara telepsychiatry gitu, jadi bisa secara remote atau dengan jarak jauh. Kemudian juga banyak sekali melakukan psikoedukasi atau ya upaya-upaya untuk memberikan informasi terkait dengan pandemi dan dampak kesehatan jiwa. Nah, ini yang aku cerita tahun lalu itu sampai mendapatkan rekor muri sebagai pembicara kesehatan jiwa terbanyak melalui daring selama 3 bulan lockdown khusus untuk tema kesehatan jiwa. Kemudian saat ini masih ada proses penelitian dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kita masih meneliti sepanjang 1 tahun, jadi dari April 2020 sampai April 2021 ini, di mana kita meneliti tentang tenaga kesehatan dan hubungannya dengan burnout, cemas, depresi pada masa pandemi. Kira-kira bulan April nanti kami akan mulai menuliskan untuk jurnal-jurnal internasional. Kemudian apa saja sebetulnya gangguan kesehatan mental yang paling sering muncul sebagai dampak negatif dari COVID-19 ini? Apakah before and after COVID itu sama saja sebetulnya concernnya masyarakat kita, mungkin entah kurang tidur atau mungkin depresi, atau semenjak munculnya pandemi ini ada satu masalah pada kesehatan kejiwaan yang sebelumnya itu tidak pernah menjadi masalah gitu? Kita melakukan swab periksa. Kita di sini maksudnya adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, yang mana di dalam situs PDSKJI kita memberikan kesempatan untuk masyarakat melakukan swab periksa atau self-reporting questionnaire, dan ada 4.010 responden
yang mana 71%-nya adalah perempuan, 29%-nya adalah laki-laki. Di sana muncul hasil 64,8% mengalami masalah psikologis. 65% menunjukkan gejala cemas, 62% menunjukkan gejala depresi, 75% menunjukkan gejala-gejala ke arah trauma. Oke. Ada penelitian-penelitian yang juga dilakukan oleh stakeholders yang lain. Jadi artinya tidak hanya mereka yang bergerak di bidang, artinya profesional di bidang kesehatan jiwa, tapi ini juga menjadi interest dari stakeholders yang lain. Di antaranya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang mana mereka melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan pada bulan April ya, seingat saya, di mana mereka melakukan penelitian pada jurnalis. Dan didapatkan data bahwa 45,92% jurnalis mengalami depresi. FKUI pada bulan September 2020 juga merilis data tentang penelitian yang mereka lakukan di kelompok tenaga kesehatan. Dan muncul di sini adanya burnout syndrome sebesar 83% yang mengalami pada kelompok yang khusus ya, jadi tenaga kesehatan. Untuk pandemic fatigue saya belum menemukan datanya, mungkin ada yang sudah meneliti tapi belum dirilis datanya secara resmi. Itu saya akan menggunakan data dari Turki ya. Di Turki dilakukan penelitian, survei, yang mana respondennya ada 3.673. Di situ tampak bahwa ada 64,1% dari responden mereka yang menunjukkan adanya psychological fatigue. Nah, salah satu hal yang sering kita temukan masih sampai sekarang adalah bahwa kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini merupakan sesuatu yang tabu ya dok ya. Dan itulah menurut saya memang mengapa mungkin salah satu motivasi alasan Dr. Nova menjadi seorang politisi ya. Tapi pada dasarnya kenyataannya masih sampai sekarang orang menganggap kalau kita punya masalah gangguan di bidang kejiwaan misalnya depresi atau mungkin mood disorder dan lain-lain, kita semua itu masih menganggapnya itu sesuatu yang normal ataupun memalukan ya. Bagaimana caranya agar kita bisa untuk merubah mindset ataupun paradigma masyarakat yang seperti ini, dok? Oke, kalau bicara tentang tabu, kalau saya lebih prefer istilahnya stigma, gitu. Stigma ini bisa membuat seseorang dengan gangguan jiwa tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa. Dan ini yang terjadi sehingga ada 18.000 kasus pemasungan orang dengan gangguan jiwa yang tersorot oleh Human Rights Watch pada tahun 2016. Walaupun Undang-Undang Kesehatan Jiwa sudah lahir ya tahun 2014 dan pada saat tahun 2009 itu saya inisiasikan menjadi rancangan undang-undang. Salah satu yang menjadi pemicunya adalah hasil riset kesehatan dasar yang menunjukkan bahwa ada pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Jadi datanya dari riset kesehatan dasar tahun 2007 itu sebenarnya sudah menampilkan adanya 18.000 pemasungan di Indonesia. Kemudian bagaimana merubah mindset? Kita sebenarnya bisa banget ya memulai pada masa pandemi ini untuk bersama-sama bagaimana yuk ubah mindset kita semua tentang mental health, tentang gangguan jiwa. Karena mumpung ada awareness yang tinggi dari masyarakat tentang masalah kesehatan jiwa itu sendiri. Stigma kalau pada masa pandemi sih ada dua ya. Pertama stigma yang muncul dari eksternal atau dari dunia di luar dirinya seseorang. Tapi ada juga self-stigma. Nah, self-stigma contohnya apa? Baik karena dia tertular misalnya, sehingga dia akhirnya blaming diri sendiri. Terus kemudian apabila seseorang juga mengalami kendala, artinya ada masalah kesehatan jiwa pada masa pandemi, itu juga dia bisa men-self-stigma. Padahal kalau dia mengikuti conversation, semacam yang kita lakukan ini, atau mengetahui ada dialog-dialog tentang kesehatan jiwa pada masa pandemi, maka seseorang akan mengetahui bahwa apa yang dialaminya ini adalah sebuah kondisi atau impact dari pandemi yang sudah diantisipasi gitu, bahwa terjadi masalah pada kesehatan jiwa manusia. Nah, kemudian juga perlu dikembalikan ke definisi
penting sekali untuk kembali memahami definisi sehat itu sendiri, bahwa sehat itu tidak hanya sakit fisik, tidak hanya saja tidak sakit fisik, tetapi juga sehat secara mental, spiritual, dan sosial. Oke. Dengan memahami bahwa untuk mencapai keparipurnaan kesehatan seseorang, dia mungkin akan semakin bisa menerima kondisinya, tidak denial ya tentang kondisi kesehatan jiwa yang dialami olehnya. Karena justru self stigma ini akan membuat kesehatan jiwa seseorang menjadi lebih terancam, sehingga dia juga akan makin sulit untuk sehat. Nah, stigma eksternal. Stigma eksternal ini bisa mengakibatkan terjadinya harassment atau abuse, bisa terjadi diskriminasi, bisa terjadi kekerasan, sehingga akhirnya seseorang menjadi semakin termarginalkan secara ekonomi. Misalnya dia balik ke kantor, kemudian ada regulasi yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi seseorang yang menjadi penyintas COVID-19. Sehingga akhirnya di kantor malah terjadi stigma dan dia tidak diterima oleh teman-temannya pada saat dia ke kantor gitu. Padahal sebenarnya dia sudah tidak menular gitu. Nah, ini harus ada regulasi yang cukup berpihak kepada penyintas COVID-19 sehingga clear pemahaman tentang teman-teman sekantor, kolega-kolega bahwa hey, dia sudah tidak apa-apa, gitu. Dia sudah tidak menular, dia justru penyintas dan kita harus bisa berempati dan respect terhadap dia sebagai seorang survivor. Nah, akibatnya bisa terjadi termarginalkan juga secara sosial, gitu ya. Secara sosial dia dikucilkan oleh tetangga, misalnya dikucilkan oleh temannya sendiri, bahkan tidak sedikit ada juga keluarga yang mengucilkan. Nah, ini semua bisa berakibat bagaimana well-being sosial dan ekonomi menjadi buruk, sehingga seseorang akan berada dalam kondisi yang lebih beresiko, termasuk perilaku hidup sehatnya. Misalnya dia terinfeksi, kemudian dia mengalami psychological distress akibat dari stigma yang mengaggravate, yang membuat parah. Kekhawatirannya adalah dorongan untuk sembuh pun jadi berkurang. Jadi misalnya, kita proning gitu ya untuk kepentingan treatment parunya pada saat sedang dirawat inap. Tidak ada drive, tidak ada dorongan gitu. Nah, ini akan justru semakin memperburuk kesehatannya, sehingga bisa dikatakan stigma kalau yang parah sekali dampaknya ini justru bisa ikut menimbulkan kematian pada seseorang. Nah, kalau kita sudah membicarakan stres, tentunya sangat disayangkan sekali kalau kami tidak menanyakan apa tips yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres dengan baik. Kalau dilihat dari sudut pandang Dr. Naufa sebagai seorang psikiater, apa langkah simpel ataupun tips mudah yang bisa kita praktekkan sehari-hari agar kita bisa memanage tingkat stres yang kita rasakan? Oke, manajemen stres. Saya ingin menekankan dulu di sini bahwa apabila stresor yang kita hadapi, yaitu utamanya pada masa pandemi adalah stresor COVID-19. Di situ juga dia disertai oleh stresor-stresor yang lain, jadi multiple sifatnya. Ada ketakutan terinfeksi misalnya, atau reinfeksi, menginfeksi. Ada isolasi sosial, walaupun kita mengatakan ini hanya physical distancing. Come on, kita semua menyadari bahwa pada saat kita menjalankan komunikasi secara virtual, khasiat atau manfaatnya tidak seperti saat kita bertemu langsung dengan seseorang. Ada perbedaan di sana. Kemudian ada masalah finansial. Sehingga dengan berbagai stresor itu tadi muncul perasaan overwhelm atau tidak bisa, mulai kehilangan kendali lah. Artinya mulai tidak bisa mengendalikan diri diantaranya. Sehingga akhirnya muncul kecemasan. Salah satu teknik yang ditawarkan adalah bagaimana memegang kendali itu tadi. Caranya gimana? Misalnya membuat daftar tentang hal-hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan misalnya apa? Mutasi virus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap itu, tapi kita bisa berupaya untuk diri kita sendiri, misalnya mengetatkan protokol kesehatan. Jadi kita lebih fokus kepada what I can do. Itu salah satu bentuk bahwa kita in control of ourselves. Kemudian membuat daftar tentang hari yang terstruktur. Ada hari yang terencana, sehingga kita tahu ada indikator-indikator, misalnya hari ini targetnya 5, tapi baru tercapai 3. At least kita merasa ada sense of accomplishment. Jadi ada yang kita raih dalam hari ini.
Tidak semua, but it's not bad karena 3 dari 5 bisa kita laksanakan. Nah, kalau tidak ada perencanaan sama sekali, ini khawatirnya justru kita akan merasa juga kita kehilangan kendali. It's like another day gone by. Hal-hal yang bisa dikendalikan. Tadi kan kita buat daftar hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan kemudian hal yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan adalah memastikan kita beristirahat. Respite is a form of resilience. Jadi resiliensi diantaranya adalah dengan beristirahat, bisa beristirahat. Karena selama kita pandemi ini kita sepertinya terforsir terus-menerus mendapatkan asupan dari media sosial, mendapatkan berita terus-menerus. Instead of kita yang mencari berita, malah kita yang dikejar-kejar oleh berita. Padahal sebaiknya kita yang mengatur, mengendalikan. Saya hanya akan mau mendapatkan berita tentang COVID 1 kali per hari atau 2 kali per hari. But at least you are in control of the planning. Yang kedua adalah being mindful, itu sudah pasti. Fokus pada here and now, menghayati betul apa yang kita lakukan. Misalnya kita lagi makan, ya kita nikmati lah, being mindful. Bagaimana rasanya, bagaimana teksturnya, bagaimana aromanya. Re-engaging, refocusing. Re-engaging, jadi misalnya kita dengan keluarga makan malam bersama, bagaimana cara kita berkomunikasi, dan kita put away gadget kita simpan, dan kita fokus pada conversation keluarga. Jadi mempunyai quality time dengan keluarga. Sehingga itu bermanfaat juga untuk diri kita, selain untuk anggota keluarga yang lain. Kemudian refocusing. Saya weekend ini mau having fun, melakukan hal-hal yang saya sukai saja. Oke, nonton, mendengarkan musik misalnya, tapi jangan dilakukan all at once. Ini yang dikatakan pentingnya refocusing. Jadi mana yang mau dilakukan? Jangan nonton Netflix, ya dipasang, kemudian di tangan YouTube musik, Instagram, IGTV, nonton IG Live. Nah itu all at once, ini tidak bisa dilakukan. Itu dikatakan pentingnya refocusing. Aktif bergerak, ya olahraga, pilih olahraga yang simple saja. Misalnya apa? Tai Chi. Tai Chi ini sangat direkomendasi oleh Harvard Health Publishing, dan ini tidak hanya untuk lansia. Gitu. Di situ ada teknik pernapasannya juga. Kemudian yang kedua ada manfaat untuk persendian, itu utama ya. Jadi kita tidak sedentary living saja atau sedentary lifestyle, tetapi ada movement at the same time, ada latihan pernafasan, sehingga sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Dan kalau memang semua upaya sudah dilakukan, tetap merasa cemas, tidak ada salahnya juga untuk mendownload aplikasi, misalnya aplikasi Sehat Jiwa, Sehatpedia, itu gratis untuk didownload dari Kementerian Kesehatan. Di situ juga ada fitur untuk berkomunikasi dengan psikolog klinis atau psikiater. Jadi di situ memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Jadi silakan, ini bisa dicoba. Dan selamat mengkurasi juga self-care ideas. Setiap orang perlu untuk mempunyai ide atau planning self-care sendiri. Tidak ada one size fits all. Jadi lebih baik kita membuat ramuan untuk masing-masing diri kita. Nah, pertanyaan terakhir ini dok, untuk bisa membuka pikiran ataupun pengetahuan tentang Dr. Nova kepada Yusana Family semuanya. Apakah memang ada atau bagaimana peran dari nutrisi, baik nutrisi ataupun gizi yang kita dapatkan dari makanan ataupun vitamin, mineral ataupun zat gizi lain yang kita dapatkan dari suplemen yang bisa mendukung kesehatan mental kita? Boleh di-sharing apakah memang ada zat gizi spesifik tertentu yang memang ternyata sangat mendukung loh untuk kesehatan mental kita? Batasi asupan gula, karena gula bisa menyebabkan istilahnya sugar lethargy. Orang tahunya malah sugar rush gitu ya. Kalau anak-anak habis makan banyak permen coklat bisa sugar rush. Ini sebenarnya pada saat kita mengkonsumsi gula yang tinggi, di situ sel-sel tubuh juga mengalami kehilangan agresivitasnya dia gitu ya, untuk menangkal penyakit. Nah, ini yang kita harus waspadai pada masa pandemi. Kemudian juga gula ini juga malah memicu terjadinya peradangan. Jadi makin besar gula di dalam tubuh seseorang, berarti makin besar juga resiko dia untuk terinfeksi berbagai macam penyakit, termasuk terinfeksi COVID-19. Perlu kita masih bicara variasi ya, konsumsi serat yang cukup, ya tujuannya apa ya? Pencernaan sehat, kemudian kenyangnya juga lebih berkepanjangan sehingga kita tidak terlalu jadi bisa mencegah
asupan makanan yang berlebih. Tetap terhidrasi itu penting. Hindari minuman-minuman yang berkafein dalam jumlah besar. Boleh, tapi tidak dalam jumlah besar. Hindari alkohol tentunya, karena ini malah bisa, kalau terlalu banyak konsumsinya, ini malah kita khawatir bisa muncul resiko-resiko terhadap kesehatan jiwa seseorang, ya diantaranya bisa depresi, bisa cemas, bisa takut. Oke, Yusana Family, itu dia sharing-sharing dari dua narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Keduanya tentunya sangat memahami tentang apa yang dibicarakan, karena memang itu sesuatu yang mereka dalami setiap hari. Tapi pada intinya Yusana Family, bagaimana agar apa yang kita sharing malam hari ini bermanfaat untuk Anda, tentu kita semua harus melakukan dan mempraktekkan apa yang sudah disarankan oleh Dr. Boyke dan juga Dr. Nova. Jadi tidak hanya sekedar terbatas menjadi hanya wawasan saja, tapi tentunya yang kami harapkan pada malam hari ini agar kita semua juga bisa mempraktekannya dan mendapatkan benefit dari apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih kepada Dr. Boyke dan juga Dr. Nova yang sudah sharing-sharing tentang topik kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental. Mudah-mudahan mulai dari sekarang kita semua bisa lebih cerdas dan juga lebih bijak untuk mengkondisikan ataupun meningkatkan kondisi kesehatan kita, terutama di situasi genting seperti sekarang. Oke, Yusana Family, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya.